Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini dengan keterbatasan apapun media yang kami gunakan, tapi kami tetap percaya Engkau hadir tengah-tengah ini, Tuhan. Engkau selalu, Tuhan, memberikan sesuatu yang terbaik ketika kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih, Bapa, biarlah urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu menjadi kekuatan, Tuhan. Kami percaya kemuliaan itu kembali kepadamu dan Kau melawat setiap kami yang bergabung malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom. Suara saya terdengar jelas? Bagus. Ya, puji Tuhan tidak putus-putus ya. Saya percaya bahwa malam ini saya akan berkhotbah ya tentang bagaimana kuasa perkataan ya. Seringkali kita ini nggak pernah nyadar bahwa kuasa perkataan itu sangat-sangat punya dampak, saudara. Ya, semua kehidupan ketika saya mengalami satu prahara, saya melihat ke belakang, saya mundur, saya tarik garis. Ternyata apa yang saya gemahkan selama ini itu adalah karena apa yang saya ucapkan. Dan itu ketika saya hari ini sampai di titik ini, akibat dari buah-buah perkataan, itu buahnya pahit, rasa menyesal itu ternyata ya saya harus jalani dari apa yang saya perkatakan bertahun-tahun, itu yang saya nikmati buahnya. Ya, kita percaya bahwa kuasa perkataan di mana kuasa Allah itu akan bekerja juga ketika diperkatakan. Jadilah terang. Ya, bagaimana iman timbul buat saudara dan saya, itu dari perkataan juga. Coba kalau sehari-hari saudara sering ngomongnya negatif, iman saudara juga akan turun, saudara. Iman saudara pasti akan lemah ketika perkataan saudara selalu negatif. Coba kalau usaha sepi, saudara ngomongnya bangkrut. Saudara pernah nggak punya iman bertumbuh? Beda loh, saudara. Kalau orang yang selalu memperkatakan positif, walaupun kenyataan itu memang benar-benar usaha saudara sepi, rumah tangga saudara terlihat di ujung tanduk, ingin rasanya hancur. Tapi ketika saudara tiap hari berkata, enggak, usahaku diberkati. Saya punya seorang teman, ya, itu benar-benar ketika dia suka bergaul dengan saya dan dia suka bertemu dengan saya selalu ajari dia untuk berkata yang positif ya. Dia itu sering mengeluh tentang pekerjaannya. Kalau sudah sepi itu keluh kesahnya, duh usaha ini sepi, semuanya sepi. Dan mulai saya latih. Saya mulai berkata, kamu jangan ngomong sepi terus, nanti imanmu juga makin lemah. Terus gimana Eli? Kamu mulai berkata, ndak, usahaku rame, usahaku diberkati, walaupun memang sepi. Sejak hari itu dia mulai merubah, dia mulai taat, menuruti apa yang saya omongkan. Jadi kalau ketemu saya, dia selalu berkata gini, usahaku ramenya luar biasa, sampai nolak order. Dia bilang gini, Eli tahu ya artinya, yes, pokoknya kamu berkata yang positif. Saudara tahu, sampai hari ini, masa pandemi sekalipun, dia berkata, memang kuasa perkataan itu dahsyat. Ketika dia berkata, walaupun usahanya sepi, dia ngomong rame sudah sampai nolak order. Apa yang terjadi dengan perkataan yang positif? Yaitu imannya juga timbul dari perkataan positif. Dan saudara perlu tahu, kuasa Allah itu bekerja juga ketika saudara perkatakan. Tapi kalau saudara berkata negatif, siapa yang bekerja? Yang bergerak iblis. Kalau saudara berkata positif, roh Allah yang bergerak, kuasa Allah bergerak. Tapi kalau saudara berkata negatif, itu iblis bergerak, saudara. Selain itu juga, realita itu akan berubah ketika saudara mulai berkata positif. Jujur kenyataan hidup, ya. Mungkin hari-hari ini saudara tidak pernah nyadar, realita itu akan berubah ketika saudara mulai berkata yang positif. Itu artinya betapa penting kuasa untuk berkata yang positif. Kuasa perkataan kita itu memiliki dampak yang luar biasa, ya. Bagaimana kita melihat
hari-hari ini ya, saudara dan saya perlu tahu bahwa kita semua mengalami masa pandemi ini. Jujur, siapa yang tidak mengalami ketakutan? Semua, saudara. Ketika melihat bukti, ya, ketika melihat keadaan hari ini tidak bertambah baik, orang banyak parno. Sekarang orang sudah mulai penyakit gejala corona itu bukan hanya batuk, pilek, flu, panas. Sekarang diare pun juga. Jadi setiap gejala, setiap sakit, orang sudah mulai periksa COVID. Apapun orang bilang. Apapun kalau kamu sakit, orang pasti. Tidak peduli itu gejalanya mau gejala sakit perut, gejala asam lambung, kepala pusing. Orang semua sudah mulai mengambil tindakan untuk tes COVID, saudara. Milih apa? Aman. Kita semua hari-hari ini cenderung hidup dalam ketakutan. Tapi percayalah, jangan sampai di dalam ketakutanmu, perkataanmu juga negatif. Kalau kita hidup dalam masa ketakutan, hari-hari ini, perkataan kita juga harus positif. Amin, saudara. Kita harus mengatakan positif, karena ketika perkataanmu positif, itu sepakat dengan firman. Saya jarang setelah mengerti firman, saya nggak mau sepakat dengan kenyataan. Walaupun keadaan hidup saya, rumah tangga saya masih bermasalah. Kalau orang tanya, Bu Eli gimana? Teman saya, suamimu, saya nggak mau sepakat dengan kenyataan. Saya selalu berkata sepakat dengan firman. Suamiku jadi orang yang luar biasa. Suamiku menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang bilang gini, teman saya, mana kemarin aku masih lihat loh. Saya jawab lagi dengan firman, yang kamu lihat kan yang sementara. Firman Tuhan yang berkata, yang tidak kelihatan kekal. Artinya yang saya lihat sudah yang kekal selamanya, bahwa suami saya jadi suami yang terbaik, suami saya jadi hamba Tuhan. Itu yang saya perkatakan, saudara. Amin, saudara. Hari-hari ini yuk kita semua jangan mau sampai ditipu oleh iblis. Karena begitu, saudara, 3 hal yang saya mau katakan, bahwa perkataanmu itu akan menentukan keadaan di depan itu bertambah baik atau bertambah buruk. Itu yang terjadi, ya. Yang kedua, saudara perlu tahu bahwa melalui perkataan itu kita bisa jadi batu sandungan atau justru hidupmu jadi berkat. Ya, saudara akan terima hukuman atau enggak, itu melalui perkataan. Yang ketiga, bagaimana saudara akan menikmati buah. Ya, nanti kita lihat firman-Nya. Kita buka dulu, di mana Daud berkata di Mazmur 39 ayat 2. Yuk, kita baca. Mazmur 39 ayat 2. Ya, Mazmur 39 ayat 2. Berkata gini, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa. Saudara lihat ya, dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, saudara. Selama orang fasik masih ada di depanku. Artinya Daud itu tahu bagaimana kuasa perkataan. Makanya Daud berkata, aku hendak menjaga diri, saudara. Menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Dengan apa yang aku ucapkan. Aku hendak menahan mulutku, ada remnya, ada kekang. Kekang itu rem, saudara. Seberapa banyak saudara dan saya hari-hari ini hidup itu tidak pernah berjaga-jaga atas apa yang saudara ucapkan. Saudara sering ngomong negatif, ngomong sembrono, berkata yang kotor, berkata yang sia-sia. Daud berkata, aku ingin hendak menahan mulutku dengan kekang. Artinya ada rem, saudara. Hari ini jangan lagi, ya, saudara hari ini menganggap remeh akan kuasa perkataan. Daud berkata, Tuhan, aku mau supaya aku jangan berdosa dengan lidahku. Seberapa banyak saudara hidup di dalam dosa, bukan dosa perbuatan yang saudara lakukan, berzina, berselingkuh, tapi saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, saudara melakukan dosa dengan lidah saudara. Ngomong tidak ada remnya. Saya seperti itu dulu, saudara. Terutama ketika saya marah sama pembantu, saya suka berkata-kata yang kasar. Saya suka berkata-berkata yang negatif. Saya berkata, kamu ini kok bodoh ya. Dalam hati, kalau pinter tidak ikut saya, dia jadi majikan.
Itu sering saya perkatakan, saudara. Makanya hari ini yuk di tahun 2021 kita mau mengubah pola hidup. Bagaimana saudara menjaga diri supaya tidak berdosa dengan lidah. Dan saudara perlu taruh kekang di atas lidah saudara. Itu rem saudara. Supaya hidup saudara hari-hari ini, saudara akan melihat ada buah yang manis. Hidupmu akan bertambah baik atau buruk. Ya, kita lihat bagaimana kuasa perkataan. Yang pertama, kuasa perkataan itu akan membalik keadaan baik atau buruk di depan. Kita buka Amsal 12 ayat 14a ya. Kita baca sama-sama. Amsal 12 ayat 14a. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Lihat saudara, setiap orang dikenyangkan loh saudara dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Percayalah hari ini saya melihat bagaimana suami saya hari ini bisa cinta Tuhan, bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kuasa perkataan yang saya ciptakan setiap saat saudara. Kalau orang bilang yang negatif, saya selalu berkata, suamiku terbaik, suamiku terbaik. Saya selalu menyangkal setiap perkataan yang negatif. Saya tahu hari ini tanpa saya sadari, orang tanya, Bu Eli, gimana suami bisa bertobat? Gimana suami kok bisa mengenal Yesus? Gimana suami kok bisa mendukung pelayanan ibu dengan memberikan dana, memberikan menjadi bendahara di PD Victory. Saya enggak tahu, saudara. Tapi yang saya lakukan setiap hari ini, perkataan dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah-buah perkataan saya. Saya tanpa nyadari ketika saya berkata suamiku pasti melayani di PD Victory, suamiku pasti jadi hamba Tuhan. Tanpa saya nyadari, ekstrim banget saudara. Orang yang benci, orang Kristen hari ini bisa cinta Tuhan. Dari mana saya enggak tahu, tapi salah satunya karena kuasa perkataan. Karena saya tahu dulu ketika saya masih jadi orang sosialita, saya jadi orang Kristen bertahun-tahun, saya enggak pernah menyadari bahwa saya menjaga diri dari lidah saya. Kalau saya dulu bertengkar, cerai saudara. Setiap kali ada pertengkaran saya bilang, pisah aja, pisah. Kamu ini suami yang brengsek, kamu ini suami yang seperti ini, tidak bertanggung jawab. Ternyata apa yang saya ucapkan, dan hari ini, saya waktu beberapa tahun yang lalu, perhara rumah tangga saya terjadi, saya menikmati tidak hal yang baik karena buah-buah perkataan saya. Amin, saudara. Yuk, hari ini kita mau yang pertama, hati-hati karena kuasa perkataan itu akan membalik keadaanmu jadi baik di depan atau jadi buruk, itu tergantung dari apa yang kau ucapkan hari ini. Perkataan itu sebagai benih. Kalaupun dikatakan baik-baik, belum terlihat buahnya, teruslah menabur benih. Benih perkataan itu akan bertumbuh, berbuah lebat. Dan yang kedua, kuasa perkataan itu akan menentukan hidupmu dibenarkan atau dihukum. Buka Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lihat saudara, jangan main-main. Makanya Daud tahu, sadar kuasa perkataan. Dia berkata, aku mau menjaga lidahku supaya aku jangan berdosa. Dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan apa yang saudara katakan. Lihat ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara lihat, bagaimana ucapan perkataan ini jangan dianggap remeh, saudara. Tahun 2021, yuk kita mau merubah setiap perkataan kita. Lihat saudara, Efesus 4 ayat 29. Janganlah, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu tadi, perkataanmu bisa jadi batu sandungan, bisa jadi berkat.
Hari ini kita semua mau meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang negatif. Karena saudara dan saya mengerti firman. Amin, saudara. Kita semua nanti akan dipertanggungjawabkan loh di hari penghakiman. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan atau dihukum. Makanya jangan main-main. Jangan ikut bahasa gaulnya dunia. Ada banyak perkataan-perkataan bahasa gaul-gaul dunia yang artinya kotor, saudara. Jangan karena mau ikut gaya-gaya hidup dunia, saudara dengan gampangnya, oh itu mah seperti anak saya. Kalau anak saya ikut bahasa-bahasa yang seperti saya dengar, anak saya bilang, Mam, ini bahasa yang umum di kalangan ABG, Mam. Tapi saya tetap ngomong, itu tidak berkenan, nak. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ikut polanya dunia. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, nanti akan dipertanggungjawabkan. Jangan ada perkataan kotor mulai sekarang. Lebih baik kalau ada apa-apa. Saya terbiasa, saudara. Orang yang selalu dekat sama saya pasti tahu. Apapun yang terjadi, saya selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Kalaupun kaget sekalipun ada berita buruk, saya tidak pernah ngomong, aduh Tuhan kok gini lagi. Tidak, saya sudah terbiasa bertahun-tahun. Saya selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Itu karena saya tahu bahwa saya harus sepakat dengan firman. Kalaupun ada keadaan yang buruk, perkataan saya itu iman. Saya nggak mau lagi memperkatakan hal yang buruk karena itu iman yang akan membangun saya. Kalau saya berkata negatif, otomatis itu akan melemahkan iman saya. Amin, saudara. Yang ketiga, puasa perkataan itu akan menikmati buah yang manis atau yang pahit. Kita lihat ayatnya di Amsal 18 ayat 21. Ya, Amsal 18 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Yuk, hidup dan mati, ini ayat yang tidak asing. Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya, saudara. Makan buahnya. Ya, ada seorang kesaksian. Saya pernah dengar seorang kesaksian. Ya, ada seorang anak yang benar-benar anaknya orang tidak punya. Ya, makanya kenapa itu kata-kata kedengar kesaksian itu saya tiru, saudara. Dan hasilnya anak-anak saya jadi orang yang luar biasa. Saudara tahu dia bersaksi, dia itu anak orang tidak punya, orang tuanya miskin, anaknya bodohnya luar biasa. Satu kali orang tuanya bersaksi. Saudara tahu, dia bilang, anak saya sekarang jadi luar biasa, sekolah sampai beasiswa, kerja di sukses. Pada waktu awal di mana anaknya bodohnya luar biasa. Hari itu dia dapat firman di Daniel 1 ayat 10. Itu yang saya selalu ucapkan buat anak-anak saya ketika anak-anak saya kecil, saudara. Ayat itu berkata gini, Tuhan memberikan hikmat 10 kali lebih lipat, lebih pintar dari hikmat orang dunia. Setiap saya berdoa buat anak-anak saya ikuti caranya orang ini. Dan dia berkata, tiap kali orang berkata, bodoh anakmu tidak naik kelas, anakmu ini sekolahnya bego dan sebagainya. Waktu itu diucapkan, sang bapak berkata apa? Enggak, hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang dunia ada pada kamu. Dan ketika itu terjadi, tidak bin salah bin, tapi benih itu yang diucapkan, perkataan kuasa Allah bekerja saat engkau berkata yang positif. Pada waktu imannya percaya bahwa anaknya punya hikmat 10 kali lipat, walaupun realitanya anaknya terlihat bodoh, tapi dia tetap berkata, enggak, anakku tetap pintar. Dan di situ realita berubah, saudara, dengan perkataan. Anaknya tiba-tiba di tengah-tengah, nggak tahu SMP, nggak tahu SMA, tiba-tiba masuk ranking, saudara. Siapa yang bekerja? Nggak ngerti. Bapak ini sampai kagum dengan cara Tuhan. Bahkan sampai lulus kuliah. Dia lulus summa cum laude, saudara. Dari anak yang bodoh. Makanya waktu kecil anak-anak kalau nilainya dapat 5. Walaupun dapat 5. Anak saya bilang, Mam, saya dapat 5. Saya selalu berkata, enggak, kamu pinter, nak. Hikmat 10 kali lipat lebih pinter dari hikmat orang dunia. Ada pada kamu. Saya selalu berkata, tanpa saya sengaja, tanpa saya sadari, saudara. Apa yang saya ucapkan, saya lihat anak-anak saya pinter, saudara. Sekolah pinter, saudara. Itu karena salah satu apa yang saya ucapkan dari benih-benih perkataan itu. Amin, saudara. Kita percaya, saudara dan saya akan merasakan akibat kata-kata saudara. Buahnya manis atau pahit tergantung saudara.
Itu sebabnya perkataan itu akan mengubah realita itu benar, saudara. Perkataanmu mengubah kenyataan hidupmu di masa yang akan datang. Itu benar-benar saya alami. Makanya orang kalau tahu saya paling anti ngomong negatif. Saya tidak pernah berkata negatif. Suami saya aja sampai hafal, saudara. Kalau saya ngomong yang dia negatif, saya positif. Dulu saya dimarahi. Kamu ini memang terlalu fanatik. Kamu ini memang terlalu aneh, tidak pakai akal logika. Semua dikatakan yang baik-baik. Saudara pernah tahu, saya pernah cerita kesaksian tentang bagaimana saya dapat menjual apartemen. Ya, pada waktu semua masa sulit. Itu apartemen saya hari itu, semua orang bilang, broker bilang gini, sulit Bu Eli, sulit. Sudahlah Bu Eli, tidak mungkin. Apalagi punyanya Bu Eli 4 kamar. Yang 3, 2 kamar aja enggak laku Bu Eli. Yang mau jual banyak Bu Eli. Yang mau beli 0 Bu Eli. Apalagi 4. Bagaimana Bu Eli? Tapi hari itu saya berkata, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk, antar saya ke apartemen, bukakan kunci, saya mau berdoa. Dan waktu saya berdoa, saya bilang, saya perintahkan, engkau pasti laku, enggak tersewa atau terjual. Yang terbaik Tuhan akan berikan. Hari itu benar-benar saya baru cerita tadi sama anak saya. Karena anak saya mau pulang, anak saya bilang gini, Mam, doain ya Mam, supaya apartemen kita laku ya Mam. Ya, yuk enggak usah takut, walaupun masa pandemi, masa resesi. Waktu saya berdoa, saya cuma bilang gini, apartemen ini laku, tersewa, terjual, jadilah kehendak Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Orang bilang sulit, susah, tapi buat anak Tuhan, kalau itu memang kehendaknya, siapa yang menghalangi? Saudara boleh percaya, boleh enggak? Brokernya masih hidup, saudara bisa telepon. Broker itu sampai bingung. 3-4 hari setelah saya berdoa buat apartemen ini. Orang sulit, 3 orang calon yang mau beli, saudara. Brokernya sampai bilang gini, Cik, miracle, mujizat. Gimana ada orang 3 bisa rebutan mau beli apartemennya Taci? Wow. Dia bilang gini, mana yang dipilih, Cik? Ambil yang harganya paling tinggi. Itu yang dari Tuhan. Ya sudah, Cik, ada yang paling tinggi ini berani. Yaitu sudah tutup. Selesai, saudara. Hanya karena kuasa perkataan. Itu yang membangkitkan iman. Orang bilang sulit, kenyataannya memang. Yang 3-2 aja enggak laku. Yang mau beli 0 loh Bu Eli. Yang jual banyak Bu Eli. Mungkin enggak. Tapi kalau Tuhan berkata, mungkin enggak ada yang bisa menghalangi. Amin. Tapi saudara harus punya kuasa perkataan. Perkataanmu itu yang menentukan. Ya, manfaat dari perkataan. Yuk, setelah itu kita selesai. Ya, ada 3 manfaat dari perkataan. Buka di 1 Petrus 3 ayat 10. Ya, kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Lihat ya saudara, ia harus menjaga apa? Menjaga uangnya, menjaga apa saudara? Lidah loh saudara. Firman berkata, siapa yang cintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lihat ya saudara, yuk baca dulu di Yakobus 1 ayat 26 ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Lihat ya saudara, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ada 3 hal yang saudara baca dari 1 Petrus 3 ayat 10 dan Yakobus 1 ayat 26. Manfaat dari perkataan. Yang pertama itu apa? Mencintai hidup. Buka slide-nya, mencintai hidup saudara. Ya, yang kedua, kalau saudara mau melihat hari-hari baik, saudara mulai hari ini perkatakan yang positif. Jangan lagi hidup suka ngomong mati, bangkrut, sial. Memang kamu ini menjengkelkan ya, khususnya istri-istri kalau lagi jengkel sama suami. Saya enggak pernah loh saudara, benar. Saya sudah berapa tahun saya enggak pernah ngomong, walaupun saya jengkel, saya enggak pernah ngomong yang negatif. Selalu saya berkata, kamu adalah orang yang terbaik. Ya, saya selalu berkata seperti itu karena itu iman saudara. Itu akan mengubah realitamu saudara. Ketika saudara berkata seperti itu, perkataan kuasa Allah itu akan bergerak. Roh Allah akan bergerak saat perkataanmu positif.
Amin, saudara. Yang pertama, yang ketiga adalah ibadahnya tidak sia-sia. Makanya kalau orang bisa ibadah 1 minggu sampai 7 kali, tapi tidak menjaga lidahnya, firman Tuhan berkata apa? Sia-sia, rugi. Saudara sudah mengorbankan waktu, berdoa, baca firman, puasa. Saudara menghabiskan energi, tapi perkataanmu tidak pernah dijaga. Firman Tuhan berkata apa? Ibadahmu sia-sia. Yuk kita buka, ya. Bagaimana yang pertama mencintai hidup? Amsal 13 ayat 3. Itu yang pertama, manfaat dari perkataan yang positif itu membuat saudara kalau mau mencintai hidup. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Lihat saudara, kalau hari ini ya jangan takut dengan virus pandemi. Lebih bahaya yang tidak bisa jaga mulutnya itu lebih bahaya. Firman berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sepanjang hidup saudara jadi orang benar, saudara akan menjaga mulut, itu memelihara nyawanya. Makanya kalau dengar apapun, berita-berita yang menakutkan dunia, ndak usah ngomong mati, ndak usah ngomong sial, ndak usah ngomong aduh Tuhan, katakan puji Tuhan, haleluya. Itu memelihara nyawa saudara. Amin. Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Yuk, bagaimana mencintai hidup? Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Kalau saudara mencintai hidup, saudara mencintai apa? Berkat atau kutuk? Itu tergantung mulut. Ucapan saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita yang akan menciptakan berkat atau kutuk dari mulut saudara. Makanya kalau mencintai hidup, perkatakan yang positif. Itu akan menentukan berkat atau kutuk di dalam perkataanmu. Amin, saudara. Jadi siapa yang mau melihara nyawanya hari ini, yang mau umur panjang, mulai berkata positif. Aku sehat di tengah masa pandemi. Aku tidak takut, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Suamiku terbaik, anakku hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang dunia. Perkatakan itu, saudara. Itu akan mempunyai satu kuasa di mana akan mengubah keadaanmu di depan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita mau melihat hari-hari baik? Yang tadi pertama mencintai hidup. Melihat hari-hari baik, Amsal 16 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 16 ayat 24. Yuk baca. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ternyata ketika saudara berkata positif, itu memberi kesehatan. Hati manis, tidak lagi kena kapahitan, nanti kena kanker. Saudara tulang-tulangnya sehat, tidak jadi bongkok, saudara. Ketika saudara sering mengatakan yang positif, makanya saya sendiri bersyukur dari perkataan. Ketika perkataan saya positif setiap waktu, saya itu kalau tidur tidak perlu obat tidur. Tidur di mana-mana, duduk sebentar tidur, saudara. Saya sering ketiduran di kursi sampai pagi. Kadang-kadang tidur di karpet, itu loh, lagi baca Alkitab, di karpet loh, saudara. Dengan alas karpet, itu bisa karena capek, saya tidur loh saudara. Itu karena apa? Karena saya tiap hari mengisi perkataan itu positif. Itu tadi mengobati tulang-tulang saudara. Ada buah yang sarang madu yang manis. Yuk baca Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Sahabatnya Tuhan loh saudara. Lihat rahasia kuasa perkataanmu ketika hari ini manis mulut bicaranya, berkata yang positif, saudara akan menjadi sahabat raja. Enak enggak saudara jadi sahabat raja? Sudah sehat, masih jadi sahabat raja. Itu melihat hari-hari baik. Amin saudara. Yang ketiga, ibadahnya enggak sia-sia. Ya, tadi yang pertama itu saudara akan mencintai hidup itu memelihara nyawa dan menikmati berkat.
Ya, yang ketiga, yang terakhir, ibadahnya tidak sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Coba kita lihat ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, ya, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara lihat Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang apa, saudara? Sempurna loh, saudara. Keren ya, saudara. Makanya perkataan ini dijaga. Saudara jadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan jika tidak pernah salah di dalam perkataan, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayo saudara, mulai tahun ini bangkitkan semangat untuk berkata. Artinya ibadah tidak sia-sia. Saudara akan menjadi orang yang sempurna. Yang kedua, saudara akan punya penguasaan diri yang baik ketika perkataanmu positif. Amin, saudara. Yuk, yang terakhir bagian kita di bilangan 14 ya. Fran siap-siap ya. Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Yuk, ini loh saudara rahasia. Jangan main-main dengan perkataan. Baca sama-sama. Berapa lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Lihat ya saudara, kalau perkataanmu negatif, suka sungut-sungut, saudara bukan orang yang sempurna di hadapan Tuhan, malah di hadapan Tuhan jadi orang yang jahat loh saudara. Jahat. Makanya mulut perkataan ini perlu saudara kendalikan. Lihat berikutnya, segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Apa yang saudara ucapkan, Tuhan itu dengar. Makanya jangan sembrono. Lihat ayat berikutnya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Saudara dan saya hari ini perlu berjaga-jaga atas perkataan. Karena firman berkata, apa yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Bagian saudara dan saya di bilangan 14 ayat 27 dan 28 adalah hari ini. Jadikan gaya hidup sebagai orang benar. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, dan perkataan syukur. Gampang enggak saudara mau praktek mulai hari ini ya? Yang sakit sudah parno-parno, jangan dikit-dikit aduh corona ya, corona, aduh corona. Jangan saudara. Orang yang berkata positif percayalah memelihara nyawanya saudara. Tanpa saudara sadari hari ini, yuk kita semua mau saudara ya perkatakan positif, membangun dan ucapan syukur. Karena itu tadi manfaat dari perkataan itu apa saudara? Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau melihat ibadahnya tidak sia-sia di hadapan Tuhan? Itulah orang yang suka memperkatakan positif, akan menikmati berkat Tuhan, akan jadi sehat, akan jadi sahabatnya raja. Ibadah tidak sia-sia itu di hadapan Tuhan jadi sempurna, punya penguasaan diri yang baik. Ya, bagaimana hari ini manfaat dari mana kuasa dari perkataan itu akan menentukan keadaanmu di depan baik atau buruk, buahnya manis atau pahit. Perkataanmu akan menentukan saudara dan saya dihukum atau enggak. Ya, yuk hari ini kita belajar ya apa yang menjadi quote saya, di mana Mazmur, enggak usah dibuka saya baca. Mazmur 141 ayat 3 berkata gini Daud, awasilah mulutku ya Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Hari ini kalau saudara itu cenderung enggak bisa penguasaan diri ya, quote itu lebih baik, mulai perkatakan yang positif tentang rumah tanggamu. Hari ini perkatakan positif tentang keuanganmu. Alangkah indahnya diam. Bila bicara dapat menyakiti hati orang, lebih baik diam sudah. Kalau pembicaraanmu hanya untuk menfitnah, menjerumuskan orang, merendahkan, menyakiti orang, lebih baik mulai sekarang. Ingat pesan Bu Eli, diam. Berkata yang positif, membangun, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau hari ini, saudara yang
hari ini dulu-dulu suka berkata negatif, bertobatlah. Tahun 2021 saudara akan lihat bagaimana saudara akan melihat keadaan baik, keadaan yang manis, bahkan saudara akan mengalami kemenangan ketika saudara berkata positif. Yuk kita berdoa ya, kita mau masuk dalam doa. Satu lagu Fran boleh dinyanyikan ya. Kita mau sungguh-sungguh merenungkan bagaimana saudara boleh minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan malam ini, tahun-tahun lalu saudara pernah mengatakan yang negatif, mengutuki diri sendiri, bangkrut, saudara cabut perkataan saudara. Memasuki awal tahun 2021, kita mau jadi orang-orang yang menang. Saudara yang selama ini suka berkata-kata negatif, mungkin malam ini Roh Kudus mengingatkan, saudara pernah mengata-ngatai orang yang negatif. Setelah ibadah ini, WhatsApp minta ampun dan perkatakan yang positif buat orang itu. Saudara, malam ini Roh Kudus akan ingatkan apa yang saudara ucapkan sia-sia tentang usahamu, tentang jodoh anak-anakmu, tentang anak-anakmu yang nakal, saudara pernah kutuki itu. Mungkin anakmu pernah gagal dalam nilai tes ujian dan saudara berkata bodoh, cabut semua kata-kata sia-sia. Mungkin engkau karena terlalu jengkel dengan suami, mertuamu, engkau berkata kamu stroke aja, biar kamu mati saja. Minta ampun. Karena malam ini Tuhan mau, saudara dan saya sudah mengerti firman malam ini. Bukan saya yang berbicara. Tapi Roh Kudus ingatkan, siapa yang mau memelihara nyawanya, melihat hari-hari baik, mencintai hidup, mau ibadahnya tidak sia-sia. Tuhan mau malam ini cabut semua kata-kata, patahkan kuasa dari setiap perkataan yang pernah saudara ucapkan. Roh Kudus akan ingatkan malam ini. Sementara kita menyembah Tuhan, saudara mulai ingat kata-kata apa. Nanti kita akan doa sama-sama, kita akan cabut kuasa perkataan. Baik saudara pernah mengutuki usaha saudara, mengutuki hidup saudara sendiri. Saudara mungkin berkata, kenapa aku jadi orang yang gagal? Aku ini orang yang gak berguna Tuhan. Minta ampun saudara malam ini. Yuk kita mau menyembah Tuhan di awal tahun 2021. Supaya hari ini hidupmu ditentukan baik, buruk, buah yang manis. Engkau tidak dihukum sama Tuhan. Bahkan lihat Roh Allah bergerak saat perkataanmu positif. Sepakat dengan firman. Realitamu pasti berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa malam ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi angkat dua tangan, katakan, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Roh Kudus, ingatkan kami akan selama ini perkataan sia-sia yang sudah kami ucapkan. Ampuni kami. Baik apa yang kami ucapkan atas kutuk diri kami sendiri. Perkataan negatif atas hidup kami. Kami pernah berkata negatif terhadap anak-anak, suami, mertua, orang-orang sekitar kami. Bahkan kami berkata negatif tentang usaha kami. Ampuni kami, Bapak. Ampuni kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Malam ini kami semua sehati sepakat dengan firman Tuhan. Kami tidak mau lagi sepakat dengan hal-hal yang negatif. Supaya keadaan kami berubah menjadi baik di depan. Hal yang manis, bahkan realita kami akan berubah melalui perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua perkataan sia-sia. Saudara yang ingat kata-kata sia apa? Saudara sungguh-sungguh hari ini cabut di dalam nama Yesus. Saudara yang ingat kata-kata apa yang saudara ucapkan. Dalam nama Yesus, semua kata-kata sia kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami hari ini dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kami mau mencintai hidup, kami mau melihat hari-hari yang baik, dan supaya ibadah kami tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua perkataan sia-sia, perkataan kutuk, perkataan yang menimbulkan sakit hati terhadap orang lain, kami patahkan, kami hancurkan. Ampuni kami, Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itu akan memerdekakan kami. Melalui perkataan yang positif akan memerdekakan pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, bahkan masa depan kami akan terlihat bahagia dengan perkataan yang membangun. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya malam ini ada satu kegerakan yang luar biasa. Kami akan melihat sorak-sorai kemenangan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sakit sembuh, yang mengalami masalah keuangan diberkati, masalah rumah tangga dipulihkan luar biasa. Berkati Frans, Mulan, Debbie, Ailing, Lina juga ya Tuhan, Anil, Tuhan, Mami, dan semua yang bergabung malam ini. Kami percaya kami menikmati kemenangan sorak-sorai. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.